pertamanya di Faras, kita tuh bener-bener harus ngeraba-ngeraba banget gitu. Tapi kalau di sini tuh saat kita mau tempur tuh minimal kita udah ada yang ngebantu gitu loh. Kita nggak langsung dilempar ke medan perang begitu aja tanpa bekal. Tapi di sini tuh kita ada bekal-bekal bertahap yang didapat. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga terutama yang handling objection yang materinya di D14 itu juga bagus banget karena selama ini kadang kan beberapa pengalaman memang setelah pemakaian hari kelima malah ada yang berutusan teman-teman saya yang make gitu loh. Hari pertama, hari kedua dia bagus gitu. Bagus nih, kenyal nih gitu. Dia bilang, tapi setelah tuh berutusan kita bingung tuh. Cuma karena yakin aja saya bilang, saya juga dulu satu berutusan di sini. Tapi setelah itu hilang, siapa tahu juga itu karena faktor mau haid. Saya bilang gitu, coba aja dilanjutin. Sementara sih mereka ini mau gitu loh. Jadi mudah-mudahan aja nanti cocok gitu. Nah yang dulunya juga saya nggak tahu apa namanya yang harus pakai jeda bertahap itu dulu saya nggak tahu. Jadi kalau ada temen yang dulunya pakai skincare A terus pindah ke sini, saya langsung aja tuh kasih satu set suruh pakai gitu loh. Nah ada beberapa masalahnya itu malah di hari ketiga mukanya menghitam. Lebih gelap lah dari muka dia. Jadi dia komplain kan, saya bilang, dia langsung mau vonis nih, nggak cocok gitu. Sayanya udah langsung pasrah aja, nggak tahu gitu. Tapi sekarang karena ada materi seperti ini, saya jadi paham. Jadi untuk teman-teman yang yang memang udah pakai skincare yang lain, jadi emang harus bertahap. Jadi sekarang setelah ikut ini, saya udah mulai nih yang dijual pertama itu facial wash-nya sama tonernya. Saya suruh nyoba itu, nanti balik lagi ke saya setelah seminggu. Seperti itu sih. Jadi bersyukur deh gitu loh. Jadi malah di sini gregetnya bukan lagi nanti saya selesai lolos atau enggak. Nih saya istilahnya bukan itu greget utamanya. Jadi gregetnya setelah ini ilmu apa lagi gitu loh. Yang harus diiniin, harus kita pelajarin lagi. Jadi banyak banget deh ilmu baru. Bangga banget sama tim yang udah nyiapin ini. Bangga banget sama Dokter Fiska yang nggak pelit sama ilmunya. Jadi kita yang orang awam banget tentang perawatan, tentang kulit seperti itu, jadi sekarang lebih lebih excited untuk ngerawat diri. Itu aja sih. Wow, thank you banget loh Bu Niti. Kita juga jadi gimana ya, kayak dikasih upah gitu ya, upah yang terbayarkan kerja keras kita ternyata banyak yang respon positif, banyak yang dapat ilmu banyak gitu ya. Makasih Bu Niti, mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa semakin baik lagi, baik dalam memberikan pelatihan termasuk pasti akan lebih bagus. Amin. Oke, nah Anafas Lover di seluruh Indonesia mungkin bisa ketik juga kali ya kesan untuk selama 15 hari mengikuti challenge-nya Anafas Secret, atau kalau misalnya ada yang mau langsung tanya nih biar aku nggak lupa gitu kan, aku mau tanya ini ke Dokter Fiska atau aku mau tanya ini ke Titian atau aku mau tanya ini ke Ripka gitu kan, boleh juga di kolom chat biar kita ada interaksi ya, biar kita ada saling tanya jawab. Karena di mentoring ini saya nggak ngasih materi yang kayak di Zoom atau saya nggak ngasih video or something gitu, tapi kita mau ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai. Kalau misalnya ada kendala-kendala di lapangan, ayo kita bahas sekarang gitu. Kayak Bu Niti tadi kan cerita tuh kalau misalnya di hari ini ya Bu Niti, hari ini ada video handling objection dan itu menjawab sebagian besar pertanyaannya dari Bu Niti. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, baik itu tentang masalah-masalah problem efek setelah menggunakan Anafas Secret atau gimana, biar kita bisa bantu bahas. Karena harapan saya sendiri, saya pribadi dari tim Anafa, dari mentoring ini peserta mentoring bisa lebih dalam lagi mengenal produknya, dan kalau ada masalah di lapangan juga bisa jawab gitu. Jadi maksudnya biar nggak masalah pertama ini misalnya yang ngalamin Bu Niti gitu, tapi kan biar teman-teman yang lain mengerti dan tahu gimana cara jawabnya, kita bisa bahas di sini. Jadi satu kasus yang sama
jawabannya nanti bisa sama semua, karena kan Bapak Ibu Anafas Lover inilah yang menjadi gerbang utama dan gerbang pertama lah antara customer dengan Anafas Secret gitu kan, karena nggak semua customer Anafas Secret yang pakai produk Anafas Secret tahu nomornya kita untuk menanyakan masalahnya. Pasti mereka bertanyanya kan pasti ke yang jual gitu kan, kepada member atau kepada reseller yang menjual Anafas Secret. Jadi ayo kita hari ini full of discussion gitu kan, kita diskusi apa-apa aja kendala di lapangan. Nih saya lihat di kolom chat tuh belum ada yang ngasih pertanyaan gitu, apa videonya terlalu jelas apa gimana gitu kan. Jadi saya harapannya tuh ada pertanyaan atau diskusi, atau masih bingung gimana cara ngedit, atau gimana sih caranya supaya desain saya tuh bagus dan orang mau lihat gitu. Siapa tahu mau nanya gitu ya kan, nanti kita bantu jawab ya kan. Pokoknya pertanyaan apapun seputar materinya Beautypreneur 30 Challenge, seputar produknya, seputar testimoni atau gimana, atau dari pribadi masing-masing, yuk siapa yang mau sharing-sharing testimoni atau hasil pakai dari Anafas Secret. Terus kan banyak nih, mungkin sambil nunggu pertanyaan mungkin masih pada malu-malu ya. Kalau ada yang mau nanya nanti tolong di raise hand ya. Kalau nggak mau di raise hand, tulis aja di kolom chat, saya mau tanya gitu. Nanti biar kita open kameranya, karena kita hari ini tujuannya adalah ngobrol-ngobrol. Oke, karena belum ada, mungkin saya mau tanya satu orang lagi ya. Bu Destiny Bu Destiny bisa open kamera nggak ya? Bu Destiny. Bu Destiny ada di sini kah? Sambil nunggu Bu Destiny mungkin ini ya, ini ada Pak Gede ngetik di kolom chat, kesannya banyak dapat ilmu baru di dunia beautypreneur, menjadi lebih percaya diri untuk memasarkan skincare Anafas Secret kepada semua tim Anafa yang profesional, dan terima kasih Bu Dr. Fiska yang selalu memberikan ilmunya. Wow, terima kasih loh Pak Gede. Pak Gede ini laki-laki yang semangat sekali belajar ya, walaupun sudah mungkin sudah setengah baya ya, tapi semangatnya gila banget nih, yang muda-muda kayak tertampar dengan semangatnya Pak Gede Suparyana. Mungkin saya mau ngobrol sama ini kali ya. Siapa ya yang open kamera? Tunggu saya lihat dulu. Yang open kamera. Ih, Pak Gede aja nih. Ya udahlah, kita ngobrol sama Pak Gede yuk. Pak Gede. Selamat malam Pak Gede. Iya, selamat malam Ibu Ripka. Wah, di belakangnya itu ini ya, lengkap ya. Ada Black Meva, ada Anafa, ada Faras, Avera, wow lengkap semua, Rosevara, banyak banget. Nah, Pak Gede, kira-kira nih selama 15 hari ini punya kendala nggak selama mengikuti Beautypreneur ini? Atau di mana yang susah ngikutinnya, atau ada yang perlu diapain namanya, ditanyain lah ke timnya Anafa biar bisa ngobrol bareng, yuk. Ya. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih banyak pada tim Anafa yang sangat profesional sekali, yang sudah membimbing, mendidik kami, dan juga kepada Ibu. Tengah malam pun keren banget, belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Ya, nah jadi sebenarnya saya ini sangat minder loh untuk memasarkan Anafa Secret ini, skincare. Pertama karena saya laki-laki yang sudah paruh baya gitu, hampir 60 sekarang usia. Nah, kemudian di wajah saya ini penuh plek gitu, hitam gitu, ditambah lagi kelemahan-kelemahan tubuh fisik saya yang kurang mendukung. Nah, tetapi dengan dididik di skincare di challenge ini, saya menjadi lebih percaya diri gitu. Dan saya terima kasih skincare, dan perubahannya wajah perlu lagi banyak cerita. Ya orang pada beli gitu. Ya, cukup saya hanya
hanya menampakkan wajah saja. Ya, karena saya belum menguasai betul gitu tentang skincare. Sudah, muka saya gimana teman-teman, setiap saya ketemu teman saya nyetor wajah. Gimana muka saya sekarang? Keren, putih, bersih. Gimana itu? Saya pakai ini. Ya dah, tak coba. Ya, hanya itu aja cara saya, sederhana. Ya, jadi saya lebih percaya diri itu saja. Cuman ya tentunya saya juga baru belajar di dunia IG. IG di sini ya mungkin ini salah satu pertanyaan. Saya coba-coba posting gitu, cuman bagaimana caranya meningkatkan follower di IG? Ya, karena IG saya khusus, kalau IG saya yang lain saya sudah di parasnya tersendiri, ya udah lumayan. Tapi di Anapa ini meningkatkan follower. Kedua, bagaimana caranya sehingga saya bisa masuk postingan saya itu bisa masuk ke apa yang saya posting. Feed saya, kalau dilihat feed saya ini masih belum rapi. Sebenarnya saya sudah belajar untuk rapi, tapi karena setiap hari di postingan jadinya satu. Nah, mungkin ada trik tersendiri. Bagaimana sih caranya membuat feed ini menjadi rapi sehingga kesannya profesional gitu. Nah, kemudian mungkin perlu saya ditambahkan lagi teknis pembuatan gambar. Apa namanya itu, resonansi gambarnya yang menarik sehingga waktu saya akan promosi ya jadi kesannya bagus gitu, profesional lah, intinya itu profesional. Nah, itu di dunia IG mungkin yang saya perlu banyak belajar lagi. Saya baru di dunia ini. Tentunya di skincare juga saya sangat baru sekali. Nah, kalau di Facebook saya sudah di kakaknya Anapa di Paras sudah jalan, cuman di Anapa sebelum belum. Dan saya coba kemarin ini, terima kasih karena dari awal sampai akhir itu memang saya pelajari, sangat profesional sekali materi yang disajikan. Seharapan saya ini terus berlanjut, tidak sekarang saja. Jadi postingan saya itu banyak orang yang inbox saya. Banyak yang inbox saya postingan dari awal sampai akhir. Awalnya saya ragu, apa nanti tidak menenggelamkan IG, apa namanya, kalau IG belum ada yang komen, tapi kalau di Facebook banyak. Tapi banyaknya itu yang inbox dan WA saya tentang Anapa ini. Keren banget. Terima kasih. Semoga ini dilanjutkan. Ya, mungkin kekurangan-kekurangan kan bisa dibenahi lagi. Terima kasih pada tim Anapa yang profesional. Oke, Pak, jangan ini dulu, Pak. Jangan dimati dulu. Kan tadi Bapak cerita nih, kalau misalnya Bapak tuh jualan secara offline tinggal setor muka aja gitu kan. Ya. Itu udah berapa kejual, dan kejualnya ke cewek atau ke cowok nih Pak? Karena kan Bapak cowok ya, mungkin teman-temannya cowok juga gitu kan. Siapa tahu banyak cowok-cowok di NTB ya, di Lombok ya. Di Lombok yang sekarang udah pakai Anapa Secret Booster Whitening. Ceritain lebih detail dong Pak. Iya, saya punya komunitas. Nah, komunitas saya banyak, teman alumni itu. Saya suka hadir di komunitas alumni, di komunitas sosial. Saya sering hadir di komunitas. Nah, karena skincare ini lebih ke wanita, jadi saya setor wajahnya ke wanita. Nah, kalau ke cowok biasanya agak susah, apalagi postingan saya kemarin banyak yang ledek, yang cowok. Wah, tambah cantik ini kata. tapi itu keren, saya bangga. Banyak yang komen saya, tapi diam-diam mereka pada ngintip, yakin saya itu. Dan ada sih udah mulai nanya-nanya gitu, harga berapa gitu yang untuk cowok. Tapi di cewek saya lebih banyak, karena mereka paham betul dengan kondisi muka saya sebelumnya. Fleknya luar biasa parah saya. Nah, begitu saya setor wajah, mereka, saya tidak banyak ngomong, tidak banyak jelasin. Iya dah, saya beli, percaya sama mukamu deh. Mantap, berarti fleknya dari wajahnya Bapak sendiri itu udah mulai berkurang Pak ya? Ya, mulai memudar. Ya, memang waktu ini saya sempat tanyakan sama Bu Wiwi waktu ultah Bali, waktu dicek dengan komputer, memang parah sekali. Saya sudah masuk di lapisan yang paling dalam katanya Bu Wiwi. Ini butuh waktu yang
cukup lama untuk membersihkan plek saya ini. Dan disarankan sama Bu Wiwi menggunakan skincare-nya itu berlapis. Jadi saya memang berlapis, sehingga sedikit boros saya di krim malam. Jadi saya pakainya tipis, kemudian secara di tempat-tempat yang bermasalah. Sehingga hasilnya luar biasa. Cepat sekali. Ya. Oke, Pak Gede, untuk yang teman-teman yang cowok tinggal bilang beliin untuk istrinya tuh gitu. Ya, pelan-pelan. Oke. Ya. Tentang Ya. Instagram Pak Gede, tentang kayaknya Pak Gede ini karena udah semangat sekali belajar ya. Tentang Instagram tuh sebenarnya materi lagi 5 hari, D20 itu nanti ada materi tentang Instagram. Terus gimana caranya supaya tampilan Instagram lebih baik dan lain sebagainya. Di situ nanti ada materinya gitu. Tapi Pak Gede juga kayak udah nggak sabar nih untuk expert gitu. Jadi ya kalau Anafas Lover tahu, Bapak Ibu tahu ya, kalau Anafas Secret ini kan emang kita udah buat jenjang karir gitu kan. Dan untuk mencapai sebuah jenjang karir kita akan ada pelatihan, lalu akan ada seperti penghargaan lah gitu. Misalnya sekarang ini Basic Beauty Planner 30 Day Challenge ini kan nanti setelah Bapak Ibu lolos dari challenge ini, nanti Bapak Ibu akan diberikan sertifikat tuh, sertifikatnya Beauty Advisor gitu kan. Nah di atasnya Beauty Advisor tuh ada Beauty Konsultan. Untuk dapat Beauty Konsultan ini ada Expert Beauty Planner, jadi kita akan ada pelatihan lagi yang lebih dalam. Nah salah satu materi yang lebih dalam itu yang Pak Gede tanyain tentang Instagram tadi, gimana caranya supaya kita lebih expert lagi gitu ya. Jadi nanti kita bertahap. Sekarang yang namanya basic berarti kan kita perkenalan dulu aja. Nanti di Expert Beauty Planner nanti kita akan kasih materi gimana supaya desain itu terlihat bagus. Warna apa yang harus saya pakai? Tulisannya ada di sebelah mana gitu misalnya kayak gitu. Nanti kita akan coba explain kayak komposisi warnanya harus seperti apa supaya enak dilihat mata. Nanti kita akan explain di Expert Beauty Planner. Kalau sekarang dijejelin semua itu nanti Bapak pusing gitu kan. Mau nanya lagi nih ya, mumpung ingat. Nah, saya ini kan orangnya yang aktif, suka keringetan. Nah, seperti sekarang aja saya langsung keringet gitu. Karena tadi baru habis olahraga sore. Terutama pagi jam 8 itu saya pagi itu cuci muka langsung pakai gitu. Nah, saya kan paginya habis gerak-gerak kan keringetan. Habis mandi bersihin semua, itu keringetan terus. Nah, kira-kira berpengaruh enggak terhadap efektivitas pemakaian skincare itu? Karena saya terus keringetan. Akhirnya saya selalu bawa sapu tangan langsung bersihin keringetnya. Kayak sekarang keringetan terus gini. Padahal baru pakai ini. Oke, kalau yang itu nanti kita panggil ya, Dokter Fiska. Kalau Dokter Fiska pasti akan tanya itu keringat atau bukan, karena kalau keringat itu pasti harus seluruh tubuh, maksudnya sampai ke punggungnya juga keringetan. Ya, seluruh tubuh. Ini seluruh tubuh ya. Ya, karena tadi saya baru habis olahraga, saya baru lihat jam, astaga ini jam 7 sudah. Oke, coba. Ya, coba yuk. Kak Fis, Dok Fis. Ya. Oke. Banyak pertanyaannya. Halo Pak, ketemu lagi. Topinya mana Pak? Aduh, tidak lah. Pakai ya ciri khas. Iya, ciri khasnya. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Niti dan Pak Gede juga sudah memberikan besar banget apresiasinya kepada kita dan pada tim juga yang kita siapkan dengan cepet-cepetan gitu kan. Kita rencana ini tuh nggak ada 1 bulan dengan mengemas video apa segala macam. Bersyukur banget semuanya bisa mendapatkan manfaatnya seperti itu. Kalau untuk pertanyaannya Pak Gede, yang pertama tadi tentang Instagram ya. Nah di Instagram itu bagaimana caranya kita untuk meningkatkan like, kemudian followers. Itu bisa dibantu misalnya Bapak username-nya kan kalau nggak salah Anafa apa gitu. Ya, Anafa. Di bagian namanya itu Bapak ganti dengan skincare, kemudian ada skincare atau misalnya Anafa Skincare.
Oh iya. Karena ketika orang googling skincare terbaik misalnya begitu, itu mereka akan keluar profilnya kita. Ketika dia searching tentang Anava, yang keluar adalah nama username-nya kita. Itu salah satu tipsnya. Atau misalnya mau dibikin Lombok gitu, skincare terbaik Lombok, kurang lebih seperti itu. Terus untuk like dan followers itu kita bisa menggunakan hashtag yang terkait. Jangan terlalu berlebihan karena itu bisa dianggap spam oleh Instagram. Kemudian yang kedua, untuk menaikkan like adalah pada saat kita posting 5 menit pertama yang paling menentukan. 5 menit pertama yang paling menentukan. Ketika 5 menit pertama ada yang komen, misal Bapak punya Instagram 3, Bapak komenin aja Instagramnya Bapak dari akun yang lain. Atau kalau misalnya kita punya mitra, baik mitra atas maupun mitra bawah, kita bisa tag atau kita bisa share sehingga sesama jaringan itu sudah tahu ketika kita nge-share, kita wajib komen. Ini bagus untuk mengaktifkan jaringan kita. Akan lebih bagus lagi ketika memang sudah kita sepakati bersama, seperti itu. Makanya kan kemarin ketika teman-teman tag, kan saya komenin itu semuanya, saya komen, saya like, sehingga kalau misalnya ada 3 komen atau 5 komen, semakin banyak yang komen, dia akan muncul di timeline-nya followers kita. Kalau misalnya kita tidak melakukan interaksi itu, dia akan tenggelam. Algoritmanya Instagram, dia akan tenggelam. Kemudian ketika kita memiliki followers itu, rajin-rajinlah kita komentar. Di story mungkin, atau kalau misalnya di Facebook kan kita bisa lihat di postingannya teman-teman, sehingga teman-teman itu notice ada kita. Pada saat dia notice ada kita, mereka akan klik profilnya kita dan dia akan tahu aktivitasnya kita. Di mana aktivitasnya kita itu yang di feeds ataupun di Facebook sebenarnya sama semuanya. Itu merupakan berandanya kita, berupa katalognya kita. Jadi orang akan scroll dan dia tahu, oh saat ini Pak Gede sedang ada di Anava, oh ada di Faras, seperti itu. Kalau di Instagram bisa kok sebenarnya di highlight Pak. Misalnya highlight pertama adalah tentang Anava. Di highlight kedua tentang Faras. Di highlight ketiga tentang Samples, misalnya seperti itu. Kalau misalnya sudah memang punya satu Instagram masing-masing dan tidak merasa kerepotan, lebih bagus sebenarnya karena kita sudah paham sekali orang yang follow kita itu sudah pasti orang yang tertarik dengan Anava Secret saja misalnya gitu, atau tentang Samples saja, atau tentang Faras saja. Namun kan tidak semua orang memiliki waktu lebih untuk ngurusin banyak account seperti itu. Nanti boleh postingannya agak rapi. Ada beberapa pola yang bisa kita buat. Yang pertama kita ngomong pola dulu, nanti baru kita sesuaikan dengan warna. Jadi polanya itu bisa 1-1, kemudian bisa 2-1. Jadi nanti polanya seperti ini. Misalnya warnanya kita mau, jangan warna deh, misalnya polanya mau Anava Secret Design, kemudian foto kita, Anava Secret Design, kemudian foto kita, diselang-seling seperti itu. Kalau yang punyanya Pak Gede, saya cek kemarin itu 3-3-3 kalau nggak salah ya. Jadi 3 desain, 3 foto, 3 desain. Nah, seperti itu rapi juga dia jadinya. Dimana nanti kalaupun kita membuat reels atau membuat apa, atau membuat video atau membuat apa, bagian covernya saja Pak yang kita ganti sesuai dengan temanya kita yang harus diposting pada saat itu. Karena mungkin kan teman-teman juga kebingungan kemarin
saya suruh posting tentang misalnya skincare. Sekarang nih jadwalnya saya harusnya posting tentang desain loh, tapi saya disuruh posting ada foto saya, misalnya gitu. Selipkanlah wajahnya itu di dalam desainnya itu. Sehingga dia tetap berupa desain yang seharusnya atau sesuai jadwal seharusnya. Setelah kita menentukan pola, ada sekarang polanya gini Pak, di bagian kiri itu lurus semuanya tentang desain. Jadi 2 yang kanan tuh foto semua bisa juga kayak gitu. Tentukan dulu pola yang kita nyaman, yang tidak terlalu memberatkan. Setelah itu baru kita menyesuaikan dengan warna. Warna apa yang kita pilih? Misalnya Anafa Secret hitam putih, atau mau yang lebih cantik misalnya warna pink biru. Nanti di Canva itu kan walaupun misalnya template-nya kita warnanya orange dan hijau yang kita pilih template-nya. Tapi warna yang sudah kita sepakati, yang kita suka itu warnanya biru dan pink. Nanti ada di bagian color, di bagian warna, itu kita bisa drag warnanya, bawa ke warna pink atau biru yang sesuai, walaupun dengan template yang sudah ada. Seperti itu supaya lebih rapi. Kemudian, kalau di Facebook caranya naikin, mungkin semua mitra sudah lebih paham, Anafa Lover sudah lebih lama bermain di Facebook. Kalau saran dari saya adalah ada baiknya ketika ada mitra yang baru join, diperkenalkan dengan saudaranya selevel dan diperkenalkan dengan kita, dikenalkan dengan mitra langsungnya, dan dikenalkan dengan kita mitra atasnya. Sehingga kita pun bisa menyapa-nyapa mereka, sehingga ketika mereka membuat postingan atau apa, kita bisa memberikan komen yang sifatnya motivasi atau quotes atau membakar semangatnya mereka. Kemarin saya sempat ada tugas untuk tag Pak Putu dan Ibu Putri. Kalau teman-teman sudah merasakan gimana rasanya dikomen oleh beliau, happy kan? Walaupun cuma sekedar rasanya kita diberikan apresiasi gitu. Oh, rasanya postingan yang kita buat itu dihargai. Seperti itulah sebenarnya yang makna yang terkandung di balik kenapa harus nge-tag Pak Putu dan Bu Putri pada saat itu adalah rasanya happy loh ketika kita dinotis oleh mitra atas kita. Seperti itu. Sehingga kita pun nanti pada saat tidak hanya tentang postingannya mereka tentang jualan saja atau misalnya tentang Faras, tentang Anafa saja, namun pada saat mungkin anaknya dia ulang tahun atau ada prestasi mereka wisuda atau apa segala macam, kita bisa komen di situ sehingga hubungan kita kembali lagi tidak hanya sebatas MLM atau jual beli atau keperluan semata, tapi lebih dari itu, seperti itu Pak. Itu pertanyaan yang 3 ya Pak ya. Yang keempat tentang yang keringat. Tentang yang keringat itu sebenarnya pada saat kita aplikasikan SPF, pada dasarnya SPF mau 15, 30, ataupun 50, itu hanya bertahan 4 jam. Jadi perlu dilakukan pengulangan apabila kita akan melakukan aktivitas yang benar-benar di luar. Tapi apabila kita melakukan aktivitas di dalam ruangan, ketika kita berkeringat, kita hapus saja. Saya rasa sih menurut saya pribadi tidak perlu aplikasikan ulang, tidak ada masalah. Kecuali kita emang mau keluar, mau memancing, seperti itu, ada baiknya kita lakukan pengulangan. Kalau untuk teman-teman yang melakukan wudhu, itu tidak perlu melakukan pengulangan dengan sabun dan toner, ataupun tinggal day cream-nya saja boleh ditambahin, seperti itu. Supaya tidak terlalu kering wajahnya. Jadi cukup dibilas pakai air pada saat wudhu, kemudian misalnya aktivitasnya di luar, boleh ditambahkan day cream-nya, seperti itu Pak. Nanti untuk tentang Instagram kita akan bahas di hari pada saat digital marketing Pak. Nanti ada TikTok dan ada Facebook juga. Oke. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Ripka. Oke, Kak Fis. Bu Dokter, dikit lagi ini boleh ya? Ya, boleh.
Nah, berkaitan dengan algoritma yang dijelaskan tadi, dulu saya pernah ikut itu bagaimana mengoptimalisasi tentang IG. Nah, ini sekedar saran kalau bisa di grup ini juga dibuat optimalisasi. Jadi disarankan semua saling like gitu, Bu. Oh iya. Jadi kalau memang tugas saling like dan komen itu setiap hari postingan itu. Nah, itu memang biar ngerasain apa yang saya rasain ya, komen-komen. Ya. Ya. Ya, boleh. Ya. Nanti kita terima kasih. Oke, Dokter Fiska. Ini aku coba sambil baca-baca chat ya. Makasih loh, Dokter Fiska. Jawabannya Pak Gede happy sekali dengan semua pertanyaannya terjawab. Ini ada Ibu Noni Pamangin. Aku mau ngobrol sama Titian aja mungkin nanti ya. Ini baru pulang. Tunggu. Ada chat dari Bu Jenny belum kebaca. Ilmunya bagus banget. Hebat tim Anava. Kerja kerasnya terbayar indah nih. Thanks Mbak Ripka, Kak Titian, Dr. Fiska, dan Bu Win. Sama-sama Bu Jen. Kita happy juga bisa transfer ilmu ke membernya Anava Secret. Ini ada dari Bu Noni Pamangin ya. Ini baru pulang, nganter 1 paket Anava Skincare yang selama ini memakai krim Melanox dan Pabanox. Mohon sarannya. Thank you. Oke, mungkin Titian bisa bantu Bu Noni ya. Gimana nih sarannya untuk yang sebelumnya pakai krim Melanox dan Pabanox? Berarti udah laku banyak nih, Oma Noni, hebat. Ya, silakan Titian. Ya, selamat malam Kak Ripka dan Anava Lover semuanya. Oke, langsung saja ya. Saya mau jawab untuk pertanyaan dari Ibu Noni Pamangin. Nah, untuk pertanyaan ini, selama ini customer-nya itu memakai krim Melanox dan Pabanox. Mohon sarannya. Nah, jadi untuk Melanox ini dan Pabanox ini termasuk dua-duanya ini krimnya agak keras ya kalau misalnya dibandingkan dengan krim yang lain pada umumnya. Nah, untuk Melanox ini biasanya digunakan itu untuk flek yang memang sudah agak parah ya, sudah lebih tebal. Jadi dia itu juga sedikit ada obat kerasnya dan itu harus di bawah kontrol dokter. Nah, jadi itu bisa kita simpulkan bahwa harus ada jeda setelah menggunakan si krim ini. Yang kedua, Pabanox ini adalah tabir surya atau sunblock yang bisa melindungi kulit, tetapi dia itu termasuk golongan obat keras. Jadi kalau misalnya si customer kita tadi ada yang mau menggunakan si Anava Secret Boost Whitening, sebaiknya dikasih jeda ya Bu ya, dikasih jeda sekitar 14 hari, dan ketika menggunakan Boost Whitening nanti itu harus bertahap atau menggunakan dosis, jadi biar dicoba dulu ya untuk facial wash-nya ini nggak bisa sembarangan gitu loh, soalnya di skincare awalnya ini, di Melanox dan Pabanox ini udah agak keras, jadi kalau misalnya berpindah itu kan harus punya tahap. Dan kalau bisa nanti minta tolong untuk Ibu Noni Pamangin untuk kondisi wajah kulit customer ini, mungkin nanti bisa dimintain foto ya Bu ya untuk dikirimkan ke nomor WhatsApp admin Anava. Nanti kita bisa lihat dulu untuk kondisi kulitnya sekarang, kenapa bisa sampai menggunakan si Melanox ini dan Pabanox ini. Oke. Kak Ripka. Oke, thank you Kak Titian. Kalau misalnya Bu Noni ada yang masih mau ditanyain, nanti ini lagi ya, ketik di kolom chat atau raise hand aja. Nah, saya mau tambahin nih, kenapa sih harus jeda gitu? Sebenarnya ya, kalau misalnya kita pakai skincare yang tidak mengandung zat-zat berbahaya kayak hidroquinone, merkuri, steroid gitu atau Pabanox, Melanox tadi gitu kan, sebenarnya nggak dijeda tuh nggak apa-apa, tapi daripada skincare kita yang jadi kambing hitam gitu loh,
gara-gara aku pakai pakai Anava Secret jadi jerawatan dan lain sebagainya, padahal bisa saja efek dari skincare sebelumnya, karena skincare sebelumnya itu berat gitu, mengandung merkuri dan lain sebagainya. Tapi daripada Anava Secret yang kena kambing hitam, jadi lebih baik kita kasih jarak supaya Anava Secretnya yang tidak jadi kambing hitam gitu maksudnya. Jadi bukan, kita kasih jeda bukan karena Anava Secret ini juga mengandung zat-zat kayak gitu, tidak. Anava Secret bebas dari zat-zat berbahaya, tapi kita menjaga supaya nama Anava Secret tidak menjadi buruk gitu, karena jerawat itu akan muncul ketika dia tidak mendapatkan asupan dari zat berat tadi, dari zat berat skincare sebelumnya gitu ya, kurang lebih. Jadi Anavas Lover saya harap bisa paham nih. Jadi kalau misalnya jelek-jelek anggaplah sabu-sabu gitu atau narkoba. Saya sudah biasa nih nge-syabu gitu. Terus saya lepas syabu, saya nggak syabu lagi, kan pasti saya jadinya pengen nyabu lagi gitu kan, kulitnya tuh minta lagi gitu, minta merkurinya atau minta hidroquinonnya. Padahal si Anava Secret kan bebas nih dari zat-zat kayak gitu. Tapi pada saat saya pengen lagi merkurinya atau hidroquinonnya, saat itu saya sedang menggunakan Anava Secret gitu kan. Jadi saya akan menyalahkan si Anava Secretnya, nih gara-gara saya pakai Anava Secret muka saya jadi kayak gini. Padahal saya lagi ketagihan sama si sabu. Sabunya ada di mana? Ada di skincare sebelumnya gitu. Kurang lebih penjelasan kenapa kita harus jeda 14 hari. Bukan karena skincare kita yang jelek, tapi skincare kita bagus, bebas dari zat berbahaya, tapi takutnya kulit pemakainya sudah ketergantungan sama zat-zat berat dari skincare sebelumnya. Itulah kenapa kita harus jeda minimal 14 hari. Saya banyak sekali dapat WA atau dapat telepon dari reseller, ini setelah 3 hari muncul jerawatan, gimana nih? Saya langsung tanya, sebelumnya pakai skincare apa, terus udah dikasih jeda belum 14 hari? Oh, saya nggak kasih jeda, langsung aja dia pakai Anava Secret, sebelumnya pakai skincare PIP gitu misalnya gitu kan. Ya sudah, jadi Anava Secret yang kena kambing hitamnya gitu, padahal itu adalah respon ketergantungan dari skincare sebelumnya. Jadi untuk mengamankan nama Anava Secret lah kita menjeda skincare itu gitu kurang lebih. Tadi biar lebih paham gitu kan, karena semuanya baru. Terus tadi Bu Noni mungkin mau ngelanjutin ya dari jawabannya Kak Titian. Tadi aku lihat soalnya Bu Noni itu raise hand. Coba kita bisa open yuk buat Bu Noni. Halo Bu Noni, apa selamat malam. Mbak Kristi. Iya. Ini jadi customer saya itu, saya lihat wajahnya itu kan dasar kulitnya memang putih, memang agak coklat seperti itu, tapi sudah semakin tebal. Terus dia lihat wajah saya yang dulu juga tidak terawat, tapi sudah mulai lembab dan noda-noda mulai memudar. Jadi dia nelpon tadi malam, saya antar tadi, saya perhatikan wajahnya betul-betul tebal sudah yang hitam-hitam itu. Jadi saya pikir, saya sudah kasih tahu Malanox itu dan Pabanox mungkin terlalu keras, saya tidak pastikan juga karena tidak pernah pakai, mungkin terlalu keras dan itu sudah dipakai tahunan. Jadi saya bilang kapan terakhir dipakai, katanya ini karena sudah habis minggu lalu, dia kan harus pesan ke Makassar karena kami dia tinggalnya jauh dari Makassar, jadi saya bilangnya tunggulah sampai seminggu. Jadi hitung-hitung dari seminggu lalu tidak dipakai sampai seminggu ke depan lagi baru pakai. Jadi yang saya mau tanya itu tadi proses pemakaian Anava Secret dari facial wash-nya dulu, apa sekalian pakai 4-4-nya? Halo Ibu Ya. Pamangin. Saya mau jawab untuk pemakaian ini karena memang dari sebelumnya sudah skincare yang agak keras ya. Jadi sebaiknya itu pakai dosis. Jadi mulai dari facial wash dicoba dulu. Itu ada pengaruh buruk apa enggak, itu ditandai dulu apa ada efek negatif gitu, dicobain dulu gimana 1-2 hari itu 2 hari itu dicobain. Nanti kalau memang tidak kenapa-kenapa kulitnya bisa lanjut pakai toner gitu. Begitu selanjutnya. Jadi setiap produknya itu dicobain dulu.
kasih Mbak. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini ada di chat dari Ibu Leni Marlina. Ada customer yang tanya, Anafa tidak bikin putih ya? Soalnya sudah pakai 2 paket tapi belum ada perubahan. Hanya saja kulit lebih lembut dan sangat suka dengan krim siang karena cocok diaplikasikan dengan bedak lain. Oke, ini Kak Titian lagi ya. Silakan Kak Titian. Di unmute dulu, Kak Titian belum kedengeran. Oh ya, sudah. Jadi terima kasih ya Ibu Leni Marlina yang sudah bertanya. Ini pertanyaannya memang sangat menarik menurut saya. Ada customer yang tanya, Anafa tidak bisa bikin putih ya, soalnya sudah 2 paket digunakan, tapi belum ada perubahan, hanya saja kulit lebih lembut. Namanya perubahan itu, kalau misalnya kulitnya sudah lebih lembut, sudah lebih sehat, sudah lebih baik, itu bisa dikatakan ada perubahan ya, bukan tidak ada perubahan. Nah, jadi kalau permasalahannya tidak putih, seperti yang kita tahu, kondisi kulit setiap orang itu beda-beda. Ada yang kulitnya mungkin lebih cepat merespon produk perawatan atau misalnya skincare, ada juga yang lambat. Jadi tergantung juga pada pigmentasi kulitnya. Kalau misalnya kulitnya pigmennya mungkin sawo matang atau lebih mungkin kecoklatan, itu mungkin bisa merespon lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita ada yang kulitnya eksotis, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak ya, nggak bisa memaksakan kehendak untuk harus lebih putih. Yang kita harapkan di sini walaupun namanya booster whitening, kita tidak bisa harus bilang saya harus putih gitu setelah menggunakan si Anafa ini dalam waktu 1 bulan atau 1,5 bulan kulit saya harus lebih putih, nggak seperti itu. Yang kita lebih harapkan fokuskan di sini adalah kulit itu lebih sehat, dari yang kering bisa menjadi lebih lembut, dari yang tadinya kusam kasar sekarang jadi lebih lembut, dari yang tadi pori-porinya lebih gede sekarang bisa lebih kecil, lebih lembut gitu. Nah, mungkin bisa kita bandingkan ya seperti orang-orang yang misalnya dasar kulit putihnya itu sudah putih. Jadi kenapa selama ini mereka masih menggunakan yang namanya produk whitening, sedangkan kulit mereka sendiri sudah putih. Nah, jadi karena fokus mereka itu bukan untuk memutihkan lagi, tetapi membuat kulit mereka itu lebih sehat. Karena fokus untuk membuat kulit, merawat kulit itu bukan untuk memutihkan saja, tetapi fokusnya adalah untuk menyehatkan kulit. Yang mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kulitnya yang mungkin sebelumnya ada flek hitam atau misalnya bekas-bekas jerawat atau misalnya kulitnya kasar, ada penumpukan sel kulit mati, dan fungsi skincare di sini adalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Jadi untuk fungsinya itu bukan hanya untuk memutihkan saja karena namanya booster whitening, tetapi semua masalah-masalah tadi juga diselesaikan sama si booster whitening ini. Tapi kalau misalnya konsisten menggunakan, kalau misalnya kulitnya udah bersih sekarang, pasti akan memberikan hasil yang lebih baik gitu. Kulitnya akan otomatis lebih baik, lebih cerah gitu. Oke, mungkin saya bisa ngobrol sama Bu Leni Marlina ya. Selamat malam Bu Leni, apakah Bu Leni bisa ngobrol bareng sama kita? Bu Leni ini dari daerah mana ya kalau boleh tahu? Oke, sambil nunggu Bu Leninya approve dan unmute, saya mau cerita juga mungkin ya. Jadi kan kalau kulit kita itu kan memang pigmennya beda-beda, sekalian saya nambahin yang tadi Titian sudah jelasin ya. Pigmennya kan beda-beda, ada yang kulitnya memang dia putih, kayak Titian itu kan memang dia sudah putih. Tapi kalau saya kan secara pribadi, saya kulitnya kayak sawo mateng gitu loh, jadi kayak agak kecoklatan gitu. Tapi kalau saya berharap pakai booster whitening saya bisa seputih Titian, kan itu impossible gitu kan, itu nggak akan mungkin terjadi karena pigmen saya adalah sawo matang, sedangkan pigmennya Titian memang putih pada dasarnya. Jadi walaupun saya pakai booster whitening kayak gimana juga kan nggak mungkin saya bisa seputih Titian, begitulah kurang lebih ya. Terus gimana nih cara nilainya? Cara nilainya itu sebenarnya gampang banget.
wajah kita ini kan sering banget kepapar sinar matahari lah, anggapannya kayak gitu ya. Agak kusam, kecoklatan. Bagian yang paling gampang dilihat itu adalah bagian di belakang telinga, karena kan itu nggak pernah dong kepapar matahari karena dilindungi oleh belakang telinga gitu. Jadi kita bisa lihat perbandingannya antara kulit di belakang telinga dengan kulit wajah kita, atau yang paling mudah lagi, kalau kita kan biasanya pakai baju kayak gini ya gitu kan. Jadi bagian yang sebelah sininya kan nggak pernah kena sinar matahari, kita tinggal buka gitu. Jadi anggapannya wajah saya paling maksimal putihnya ya segini gitu. Wajah saya paling maksimal cerahnya segini. Nggak mungkin saya akan pindah ke pigmennya titian, kurang lebih kayak gitu. Untuk kayak menjelaskan kepada customer, walaupun namanya booster whitening, tapi bukan berarti whitening yang sampai seputih orang Korea gitu kan. Kan nggak mungkin, karena tergantung dari pigmentasinya kayak gitu. Bu Leni dari Goa Sulsel. Nah, ini kan kita kurang tahu apakah di sana kondisinya tropis atau gimana, atau dia tetap sering terpapar sinar matahari, tidak di retouch SPF-nya kayak gitu mungkin ya. Jadi kalau saya bisa ngobrol sama Bu Leni mungkin biar lebih jelas. Nanti mungkin Dokter Fiska bisa nambahin kali ya. Nah, Anafas lovers yang mungkin baru bergabung, mungkin kalau ada pertanyaan atau mau diajak ngobrol sama kita, karena kita sekarang ngobrol santai, bisa raise hand atau tulis di kolom chat supaya kita bisa banyak diskusi, karena malam ini memang tujuannya diskusi aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya udah habis, berarti diskusi kita udah selesai kan gitu. Jadi biar nggak habis-habis, bercanda saya, biar nggak habis-habis, ayo tanya gitu kan, biar kita bisa diskusi. Nah, ini aku akan bacain untuk Dokter Fiska, sekalian mungkin nanti Dokter Fiska bisa nambahin apa yang sudah Titian dan Ripka jelaskan di sini ya. Dari Bu Jen, saya jauh sebelum ada challenge Anafa ini sudah browsing tentang purging, dan ada 2 dokter kulit yang bilang tidak ada yang namanya purging, tidak pernah ada di literatur kedokteran kulit. Jadi itu sekedar tidak cocok. Kulit tidak pernah ada detox, karena detox ya adanya di ginjal, bukan di kulit. Sedang hari ini nonton Handling Objection dari Bu Wiwi, muncul istilah purging dan breakout. Bagaimana menurut Bu Dokter? Silakan Kak Pris. Selamat malam, Bu Jen. Jadi, pada saat kita menggunakan skincare itu selalu ada proses adaptasi. Mumpung saya masih ingat, saya akan jawab dulu, nambahin ya yang tadi Melanox ya, Melanox. Bisa dilihat Melanox di kemasannya itu isinya apa. Jadi ketika kita beli obat apapun itu ada nama dagang dan ada isiannya. Contoh tadi Melanox, isiannya adalah hidroquinone. Kemudian ya kita sudah sama-sama paham untuk produk apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sehingga memang betul ada tulisannya di sana, biasanya harus dengan resep dokter. Karena itu memang obat sebenarnya, namun jika digunakan dengan dosis yang salah, dengan jangka waktu yang kurang tepat, itu bisa menyebabkan ada yang kecanduan, kulitnya ada yang namanya ochronosis. Boleh sambil dicatat, ada beberapa yang akan paling sering kita dengar itu kan tentang flek. Nah, dicatat dulu. Jadi, flek itu sama dengan melasma. Kemudian boleh dicari tahu tentang artinya freckles. Boleh dicatat ya nanti untuk tambahan masukan ilmu pengetahuannya. Jadi flek dan melasma itu sama. Kemudian ada yang namanya freckles, ada yang namanya dark spot. Kemudian ada yang namanya ochronosis. Secara sekilas kita melihat itu semuanya hampir sama. Nanti silahkan di-googling apa definisinya dan seperti apa tampilannya. Biasanya ada di tampilan gambarnya. Kemudian untuk jerawat pun begitu. Jerawat itu bahasa medis
Ada beberapa bahasanya, jadi acne vulgaris, pakai V ya, VULGARIS, acne vulgaris. Ada acne papulopustuler. Silahkan dilihat sehingga nanti kita bisa bahan untuk belajar acne clear ya juga ya, acne seriesnya. Kemudian nanti itu bisa untuk kita pelajari serum mana yang tepat seperti itu. Itu mumpung saya masih ingat intermezzo aja. Sekarang kita lanjut dengan penggunaan Melanox. Hidroquinone sudah pasti itu kenapa dia gelap. Mereka akan fotosensitif terhadap cahaya, kemudian penggunaan yang terlalu lama itu menyebabkan malah menjadinya ochronosis ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi hitamnya tuh bukan hitam flek biasa atau melasma biasa, itu kemungkinan sudah ochronosis kulitnya, karena emang efek samping dari penggunaan hidroquinone jangka panjang bukannya semakin sehat, tapi malah ochronosis. Makanya itu tidak diizinkan lah beredar di produk skincare, harus secara resep dokter. Kemudian lanjut lagi dengan pertanyaannya Ibu Jen, untuk purging. Purging itu kalau kita cari di jurnal kedokteran atau di dunia estetika secara medis itu memang tidak ada bahasanya purging. Lalu kenapa sih skincare itu sering banget bilang purging? Ada juga nanti namanya breakout ya, kita belajar bedanya purging dan breakout. Terus biasanya bahasa purging itu kita gunakan pada skincare yang mengandung retinoil acid, kemudian AHA dan BHA. Di mana fungsinya ada eksfoliatornya, jadi mengangkat sel kulit mati, kemudian untuk mengecilkan pori-pori, kemudian minyak, menjaga kadar minyak yang berlebih. Lalu muncullah namanya purging, di mana purging itu berbeda dengan breakout. Purging itu pada skincare yang mengandung AHA, BHA, dan retinoil acid, karena dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati ya, tadi fungsinya seperti itu. Jadi pada saat kulit kita itu memang normalnya adalah 28 hari regenerasinya secara normal. Kemudian kita bantu tuh untuk mengangkat sel kulit matinya. Kadang-kala ada pori-pori yang tersumbat lah, apa segala macam pada saat kita proses pengangkatan itu, sehingga kita sering mendengar istilah purging. Tapi secara medis ya memang itu tidak ada di literatur. Cuman itu bahasanya kita untuk membedakan mana purging, mana breakout. Karena kalau misalnya purging itu biasanya normal akan dirasakan itu pemakaian hari kedua sampai dengan 3 hari, tapi setelah itu dia akan hilang. Itu purging. Nah, kalau misalnya kita bedakan dengan breakout, kalau breakout itu dia lebih ke seperti alergi dan iritasi. Kemudian muncul jerawat besar-besar dan itu tidak berkesudahan gitu, malah makin parah. Seperti itu biasanya kita bedain purging dan breakout. Kalau alergi itu kita ketika baru pakai banget itu langsung berasa kita disclaimer ya, untuk tangannya masih kotor atau dia mungkin sponsnya atau misalnya handuk badan masih gabung sama handuk wajah seperti itu. Kita anggap semua itu sudah clear ya, sudah kita singkirkan faktor-faktor itu. Kemudian baru dia dipakai, muncul reaksi gatal, alergi, dan kita pastikan juga expired date-nya masih lama, produk belum pernah terbuka, apa segala macam. Itu kemungkinan ada faktor alerginya. Kemudian apakah pernah menggunakan skincare lainnya juga yang gatal seperti itu atau reaksinya sama seperti ini? Oh ya pernah. Kemudian kita cek apa mereknya, misalnya kita googling, oh isinya iya ada yang sama dengan produk dari kita, kemungkinan ada faktor alerginya. Jadi tiga hal yang memiliki reaksi hampir sama, terlihatnya mirip, gatal, merah, muncul jerawat. Nah dipastikan jerawatnya seperti apa, di hari keberapa. Nanti itu boleh dicari ya, purging, breakout, kemudian alergi. Seperti itu. Kalau udah alergi ya udah kita nggak bisa ngomong apa ya, karena alergi kita harus singkirkan
pemicu alerginya. Tapi kalau purging itu biasanya kita masih oke, karena memang skincare kita ada AHA, BHA, dan retinolnya juga seperti itu. Kalau untuk breakout biasanya setelah masa purging 1 minggu awal dia masih seperti itu, kita pastikan dulu apakah faktor hormon atau jenis kulitnya nggak cocok, apa-apa segala macam gitu. Kalau misalnya emang masih breakout seperti itu. Itu sih. Jadi saya tekankan kesimpulannya bahwa memang purging itu tidak ada secara ilmiah dan di jurnal-jurnal kesehatan memang tidak ada. Namun istilah itu ya ada untuk membedakan atau untuk memudahkan kita mana yang namanya purging, breakout, dan alergi. Seperti itu ya Bu Dian ya. Semoga nanti kita sama-sama belajar karena ilmu itu kan setiap hari, bahkan apa yang saya bilang hari ini besok bisa berubah. Apa yang kemarin kita yakini benar, hari ini ternyata ada yang lebih benar, seperti itu. Kita akan selalu update nanti beritanya. Oke, terima kasih Dok Fis. Semoga bisa menjawab kegundahan hati Bu Ayo tanya Jen. dong yang lain. Ini mungkin tanya gimana ya caranya jual Anafa yang gampang, misalnya gitu. Kita santai aja, bukan yang mentoring yang gimana-gimana, pengennya sih yang santai. Jadi kayak misalnya teman-teman tanya, gimana ya caranya jualan? Berawal dari cerita dulu misalnya. Atau misalnya teman-teman yang lain mau sharing, boleh. Atau tadi ada masukan kan dibilang kita harus saling komen, apa segala macam. Boleh, kayak gitu. Atau misalnya handling objection kan sering banget itu ya Ripka. Dapat ini begini begitu. Sharing aja, nanti kita ini ya pura-pura minta tolong Ripka nanti cariin satu mitra atau Anafa lovers yang ala-ala lah kita seolah-olah mau menawarkan produk satu. Kemudian yang kedua ala-ala kita handling objection. Nanti kita sama-sama nilai bareng-bareng. Dan apa lebihnya apa kurangnya nanti tinggal dibahas. Oke, nanti kita ada kayak sesi ini ya, coba gitu ya. Tapi ini ada satu pertanyaan dulu nih Bu Dok. Ini Bu Helmi, sebentar saya lewatin ya. Maaf mau tanya, adik sepupu saya setiap pemakaian day cream kulitnya terkelupas dan naik krim tumbuh jerawat terus. Infonya selama ini menggunakan produk Garnier. Jerawat memang sering ada di waktu tertentu seperti di waktu haid saja. Sementara saya sarankan untuk tidak lanjut pemakaian Anafa untuk 1-2 minggu baru dilanjutkan. Menurut dokter gimana ya? Terima kasih. Pakai day cream dia kulitnya terkelupas, kalau pakai night cream jerawatnya tumbuh gitu. Sebelumnya pakai Garnier. Sebelumnya pakai Garnier ya, nggak pernah pakai yang lainnya. Facial wash-nya, tonernya semuanya pakai Anafa Secret atau gimana? Sambil nunggu dijawab, kemarin tuh ada yang sempat nanya ya, sempat bilang katanya kita bohong gitu, kita nggak pakai banyak Anafa Secret ini beneran pakai. Duh, malah di dalamnya ada samplesnya juga. Bahkan kemarin untuk habis saya yoga pas segala macam minta ini ya Faras, bersyukur sih kerja di sini jadi nggak perlu beli. Sebentar, mana nih Anafanya? Jadi ketika kita sudah ajarin caranya menggunakan skincare, sebenarnya toner pakai produk Herbalife. Saya nggak mau komentarin produk lainnya. Saya cuma mau kasih edukasi kenapa sih kita perlu menggunakan atau misalnya gini, kenapa sih skincare itu berusaha untuk melengkapi kebutuhan kulitnya. Contoh, kita berusaha untuk ada facial wash-nya, ada tonernya, ada day cream-nya, ada krim malamnya. Itu untuk memudahkan Anafa lover semua atau teman-teman di luar sana yang belum bisa layering. Saat aktif. Nanti minta tolong Titian bantu jelaskan apa itu layering saat aktif. Jadi ketika suatu perusahaan membuat skincare itu kan kita nggak bisa langsung masukkan di satu produk saja, contohnya day cream. Ada beberapa saat aktif yang sifatnya tidak sinergi ketika mereka digabungkan. Jadi mereka harus dipisahkan. Ibaratnya nih, minta tolong tutup deh. Misalnya spaghetti gitu ya, spaghetti kan enak.
Kemudian ada yang namanya soto. Soto juga enak. Tapi ketika kita campurin di dalam satu piring kan nggak enak ya jadinya. Kebayang ya maksudnya ya. Sehingga skincare kita buat, oh di day cream bagus untuk siang hari, ada apanya. Untuk menyeimbangkan zat aktif ini supaya dia mau balance, supaya hasilnya mau lebih bagus, berarti ada retinol yang kita masukkan untuk mengontrol apanya misalnya gitu ya, untuk mengontrol minyaknya yang berlebihan atau apa. Kita masukkan pada night creamnya. Nah, kenapa pada night creamnya? Karena penggunaan pada siang hari tidak diperkenankan karena sifatnya fotosensitif atau misalnya dia kena cahaya itu malah makin wajahnya mudah iritasi seperti itu. Jadi kenapa kita sarankan seperti itu untuk satu set sehingga memudahkan kita ketika ada komplain, ada pengelupasan begini begitu, kita bisa klaim memang bahwa oh oke, ini kita akan bantu edukasi karena memang full menggunakan produk kita. Tapi kalau misalnya ada produk lain yang menjadi perancu, kita juga agak sulit untuk menjawab karena di satu sisi kita tidak boleh ya, saya bilang pokoknya tidak boleh komentar produknya orang ya. Sebisa mungkin silahkan tanya di mana beli, silahkan tanya kenapa bisa begini bisa begitu contohnya gitu. Terus silahkan mereka suruh tanya kita, walaupun kita curiga ini apa segala macam, kita sebisa mungkin nggak perlu memberikan edukasi hal yang seperti itu. Biarkan mereka menilai sendiri. Atau misalnya, Bu, silakan di searching sendiri ya tentang ini, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita fokus tentang produk kita saja. Seperti itu. Kita juga nggak mau kan dikomenin sama orang yang bahkan mungkin belum pernah nyobain Anafa, tapi sok-sok tahu tentang Anafa. Kayak gitulah ibaratnya. Jadi untuk adiknya, itu saya juga agak sulit jawabnya kenapa. Tapi sejauh ini, untuk penggunaan day creamnya kita yang water base itu ya water base, jadi nggak ada alkoholnya juga, kecil kemungkinannya menyebabkan adanya pengelupasan. Biasanya pengelupasan itu adalah pada produk-produk yang mengandung alkohol atau deterjen yang terlalu tinggi atau kadar exfoliatingnya yang terlalu tinggi kayak gitu. Mungkin boleh diistirahatin dulu atau misalnya berapa kali sehari cuci muka kayak gitu. Jadi kan bisa aja nih pada saat kita cuci muka tuh wajah kita kan sebenarnya udah ada pengelupasan, apalagi kalau misalnya cara cuci muka kayak gitu kan. Nah, kebetulan nih pada saat kita pakai day cream tuh kelihatan ngelupasnya. Balik lagi ada black sheep-nya seperti itu. Jadi saya juga agak sulit dan apalagi saya juga nggak lihat kondisi kulitnya langsung ya Bu ya, nanti mungkin bisa dibantu kirim via WA ke nomor adminnya Anafa Secret, nanti kita sama-sama istilahnya lihat dulu wajahnya ya, tampak depan, tampak samping, tampak makeup, seperti itu sih. Kalau untuk ininya, untuk adiknya tadi. Oke, makasih Dok Fis. Itu sebenarnya udah ngejawab banget pertanyaannya Bu Helmi. That's why aku lewatin pertanyaannya Bu Helmi langsung ke Bu Mega, karena jawaban untuk Bu Helmi udah ada jawabannya jelas banget ya. Itu apa kalau dicampur tidak bahaya ke kulit gitu kan? Karena layering, layering itu advance punya. Jadi advance punya itu gini, misalnya kita contoh niacinamide 3% lah katakan, batas aman misalnya berapa persen. Ketika kita pakai Anafa 3%, kemudian kita beli serum lain di luar untuk brightening juga, tapi di situ ada kadarnya katakanlah sama 6% juga, kita layering, kemudian jadinya kan jangan bilang 6% dah, jadinya 5%. Nah, ketika konsentrasi niacinamide-nya bagus, tapi konsentrasinya lebih dari yang disarankan, apalagi harian, apalagi kita gunakan jangka panjang, wajah kita menjadi lebih kering atau bisa juga lebih sensitif. Nah, jeleknya ketika wajah kita kering, wajah kita sensitif, itu akan lebih mudah muncul beruntusannya. Kalau misalnya ada yang mau beli satuan,
nggak apa-apa sebenarnya kalau membeli satuan itu kan awal misalnya facial wash sama toner. Tapi dari awal kita sudah sarankan sebenarnya begini. Tapi kalau misalnya mereka lagi menggunakan produk yang lain, di tapering off pelan-pelan. Cara tapering off itu gini. Misalnya kita biasa pakai setiap hari ya. Terus habis itu kita mulai pakai 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali. Kemudian di-combine dengan Anava. Oh, gantian hari ini pakai ini, besok pakai Anava apa segala macam. Misalnya mau kayak gitu. Itu sebenarnya kelas advance. Nah, ketika kelas advance otomatis sebelum kita menyarankan hal itu, kita harus siap akan jawabannya kenapa kita nyaranin itu, dan kita harus paham gitu. Kalau misalnya masih rasanya ragu-ragu, mending main aman sih kalau saya gitu. Untuk bedaknya supaya wajah tidak mengkilat. Tergantung Ibu mengkilapnya itu karena minyak atau emang orang yang terlalu sering facial atau misalnya sering direjuve tuh mukanya udah nggak ini ya. Kalau wajah tuh harusnya kan yang sehat ya, saya bilang normal tuh harus kenyal, harus yang masih elastis apa segala macam. Kalau orang sudah terlalu sering direjuve ya wajahnya kayak gitu, saya pernah mau skin booster injeksi wajahnya tuh udah rasanya tuh udah nggak kayak gini, tuh udah kayak rasanya nyuntik kertas gitu loh. Itu berasa banget dia krek gitu. Jadi mengkilap itu bisa menyebabkan mengkilap juga karena terlalu kencang juga menyebabkan kayak gitu. Biasanya ya penggunaan krim-krim yang steroid, hidroquinone, kayak gitu hasilnya seperti itu. Kalau untuk sekedar bedak sih silahkan diisi dengan foundation dulu, kemudian ditumpuin dengan powder yang matte. Jangan cari yang glossy lagi, apalagi dikasihin shimmer, istilahnya tuh, shimmeringnya lagi, atau klip-klipnya lagi, jadi kelihatan makin glossy wajahnya. Begitu, Kak Ripka. Oke, thank you banget nih Dokter Fiska, gila sebenarnya ini ilmu advance tapi dikasih di basic gitu, nanti expert beauty planner kita kasih ilmu apa lagi gitu kan. Canda-canda. Karena semua ilmunya masih banyak. Udah dibagi semua di basic kan, nanti expertnya dibagi apa. Oh iya nih, bocoran ya sambil nunggu. Saya sih harapannya ada yang sharing-sharing atau ada yang tanya lagi atau ada yang mau kasih masukan untuk challenge kita. Tapi sebelum itu dimulai nanti kita, saya mau kasih bocoran nih. Mungkin nanti setelah beauty planner ini kan dari beauty advisor akan menjadi beauty konsultan. Nanti kan ada pelatihan lagi ya, expert beauty planner gitu kan. Kalau yang sekarang kan dapat hadiahnya buku business planner gitu supaya Anavas lover semakin bisa memfokuskan bisnisnya gitu kan, anggapannya gitu. Tapi nanti setelah basic ini bakal ada expert beauty planner, nanti hadiahnya alat skin analis. Nih pada mau nggak ya kira-kira? Maksudnya dikasih alat skin analis pada suka nggak ya? Atau kita ganti saja hadiahnya? Kira-kira gimana nih? Saya mau tanya, nunggu responnya. Asyik, mau. Oke, jadinya kalau misalnya nanti mau dikasih alat skin analis, untuk expert beauty planner-nya ya, bukan untuk yang ini ya, untuk next level-nya gitu, untuk next level dari pelatihan 30 hari ini nanti kita akan adakan lagi, tapi nanti selanjutnya ya. Nah, kan kalau mau pakai alat supaya lebih meyakinkan kan harus belajar lagi. Jadi nanti di expert beauty planner kita akan ngajarin gimana caranya sih ngelakuin skin analis, gimana sih dari skin analis ini kita bisa tahu ini kulit yang kering, ini kulit yang berminyak, ini kulit berjerawat, ini fleknya udah dalam, kayak yang Bu Wiwi lakuin pada saat ulang tahunnya Faras kemarin. Atau kalau leader-leader di Bali mungkin yang udah beberapa kali ke kantor, kita selalu ngadain skin analis, kan pasti pengen ya gitu ya, aku juga pengen dong bisa supaya Anavas Secret-nya makin laris nih gitu. Jadi nanti di expert beauty planner kalau pada semangat nih gitu kan, dari minimal dari 40 orang yang ada di ruangan inilah gitu kan, kita punya 40 tentara di lapangan untuk bisa pakai alat skin analis untuk lebih meyakinkan customer, kan kita akan bisa lebih dikenal di masyarakat nih. Udah pada mau. Jadi nanti habis lolos beauty planner ini, tungguin expert beauty planner kita ya. Kita akan bikin modul lagi gimana supaya bisa ngajarin
secara online gitu kan, mengajarkan secara online cara bikin cara pakai Anava mulu nih di otak saya, cara pakai alat skin analisnya gitu kan. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar. Terus saya mau sharing juga dan mau tanya juga, kan selama ini kita pakai konsep video terus ditonton oleh Bapak Ibu semuanya. Habis itu kan Bapak Ibu dapat sesuatu dong dari video kita gitu. Nah, itu dari videonya ada mau ngasih masukan nggak atau mau ngasih videonya kepanjangan 5 menit aja dong gitu. 5 menit tapi ilmunya bisa sebanyak itu gitu, misalnya kayak gitu kan. Nanti kita kasih PPT-nya aja atau gitu. Kira-kira ada masukan nggak gimana supaya kita di Expert Beautypreneur ini bisa lebih sampai materinya, lebih sampai ilmunya, tapi nggak ngeganggu aktivitas kerjaannya Bapak Ibu semua. Sambil nunggu masukan-masukan dari 40, kurang lebih ya 40 orang yang bakal jadi tentaranya Anava Secret, saya mau baca dulu nih ya. Bagaimana cara closing jika pertanyaan yang pertama ditanya customer adalah berapa harganya? Terus kita jawab, terus di-read aja. Ada ide cara jawab yang lain biar bisa menggiring buat closing? Kalau tadi di handling objection video hari ini, video yang pertama itu, dia sudah ngejelasin kenapa Anava Secret harganya mahal. Jadi kalau misalnya ditanya, harganya berapa? 490.000 terus di enter ya, dia nggak akan balas lagi. Tapi kita bisa jawab harganya 490.000, kelebihannya Anava Secret bla 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 bla. Kita sudah dipakai oleh banyak orang, responnya bla 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 bla, ini testimoninya ini gini gitu. Kita balasnya tuh nggak 490.000 enter, nggak gitu. Tapi kita jelasin kenapa Anava Secret itu mahal, kenapa Anava Secret, kualitas Anava Secret itu seperti apa. Terus kita jelasin juga testimoninya, kita kirim gambar-gambar yang mungkin dia akan respon. Tapi ketika kita cuma jawab 490.000 terus di enter ya dia nggak akan jawab. Pengalaman kita di Anava Secret juga gitu, kalau misalnya ada DM nih, kita udah FYP gitu kan, terus ada DM nanya berapa harganya, ya kalau kita jawab 490.000 nggak akan beli gitu, pada kabur gitu. Tapi kita kan bisa menjelaskan kenapa harga kita 490.000 karena bla 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 bla. Dan di video tadi pagi, di video satu Bu Wiwi handling objection yang tadi pagi tuh, itu sudah dijelaskan kenapa Anava Secret harganya mahal. Sebenarnya nggak mahal. Kalau 490.000 dibagi 30 hari, dibagi 4 produk yang kamu pakai setiap hari, itu jatuhnya cuma 2.000 per hari. Untuk facial wash-nya jatuhnya 1.000 per hari untuk per pakainya. Kalau misalnya dibandingin sama jajan sempol atau jajan somai yang bisa bikin kulit saya berminyak, 1.000 tuh murah gitu kan. Itu kalau dari videonya Bu Wiwi yang tadi pagi gitu. Tapi nanti di D16 besok ya, D16 kita akan jelasin lebih detail lagi kenapa kita layak dengan harga 490.000 itu. Jadi tungguin video besok ya, Bu Kadek Antari. Semoga 490.000 itu kita bisa ubah mindsetnya, tidak mahal, itu murah sekali. Ini kayak Dr. Fiska mau nambahin nih dia. Sudah mengeluarkan kamera, saya yakin dia mau menambahkan. Silakan Kak Fiska. Aduh, kayaknya chemistry antara kita sudah terjalin ya, Ripka. Oke, ketika kita ada yang bertanya, pastikan dulu kita meresponnya jangan gini ya. Bad vibes itu pasti akan attract bad vibes juga. Kalau saya biasanya pertama kali misalnya dia tanya by DM atau apapun lah, kita nggak kenal, saya akan selalu menjawab seperti ini. Selamat pagi Pak Gede, atau selamat pagi Ibu Jane. Misalnya kita udah lihat tuh namanya dia di atas itu kan. Kalau misalnya belum ada namanya, kita tanya mohon maaf sebelumnya saya dengan Fiska, atau misalnya saya dengan Dr. Fiska, bisa dibantu untuk namanya, atau misalnya bisa dibantu dengan siapa saya berkomunikasi atau apa. Itu standar, itu ilmu komunikasi yang standar banget, yang sering banget kita lupain. Jadi ketika ada yang tanya seperti itu ya, kita harus tahu namanya, dan kita akan lebih nyaman ketika namanya disebut. Benar atau enggak? Nah, jadi kita tulis, selamat pagi Ibu Ripka, saya dengan Dr. Fiska, senang sekali, atau misalnya mau lebih singkat, selamat pagi Mbak Ripka, saya dengan Dr. Fiska, boleh dibantu dulu apakah wajahnya ada keluhan?
Atau misalnya boleh dibantu jenis kulitnya apa Kak, kayak gitu. Terus habis itu baru dia kan akan bales tuh. Dia akan bales, oh gini nih. Baik Kak, saya bantu jawab ya Kak ya. Untuk yang kayak gini memang cocok untuk Anavasikrit bla 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 bla. Untuk harga Anavasikritnya sendiri 490.000, di mana kelebihannya adalah bla 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 bla. Setelah kita ngomong kayak gitu, harus selalu kita closing dengan kalimat tanya kembali. Ketika kita hanya kirim 490.000, benar yang tadi Ripka bilang, dia akan langsung pergi kayak gitu. Tapi ketika komunikasi kita sudah terjalin, itu biasanya orang akan lebih mau membalas. Apalagi kita tutup dengan bahasa tanda tanya kembali. Sehingga mereka mau nggak mau akan balas. At least mereka akan balas seperti ini. Oh iya, terima kasih ya Kak informasinya. Nanti deh saya kumpulin duit dulu atau apalah segala macam. Tapi komunikasinya itu sudah terjalin dan kita harus balas lagi. Balasnya gini, oh iya Kak, ditunggu kabar baiknya ya. Ditunggu kabar baiknya ya atau apa segala macam. Kenapa kita harus tetap balas baik seperti itu? Dia belum butuh hari ini. Siapa tahu besok dia butuh. Ketika kita menjawabnya dengan baik, mereka akan ingat, mereka akan sungkan, mereka akan ingatnya tuh, oh mau beli Anava nih dengan kita. Jangan nanti ketika dia baru balas gitu atau misalnya dia nggak jadi beli terus kita musuhin dia, terus kita blok dia atau misalnya oh ini nih yang kemarin nggak jadi beli, oh ini nih yang cuma nanya-nanya doang misalnya kayak gitu ya. Sehingga besok dia punya uang pun pengen beli Anavasikrit, saya yakin dia nggak akan beli di kita. Dia akan beli di reseller yang lain atau di mitra kita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus tetap nice, kemudian kita tetap nunjukin, ataupun misalnya ini sama jawaban kalau untuk orang-orang yang nyinyir, mereka hanya butuh pembuktian kok ketika dia melihat, oh kok penjualannya laris ya, mereka akan mulai tuh kepo-kepoin dulu. Caranya ngelihat yang kepo-kepo ya cek aja yang nge-like atau yang sering nge-view story-nya kita view balik, kita kasih emoticon balik, mereka kita like, mereka balik, kita komenin, misalnya mereka lagi jalan-jalan, seru banget itu di mana, mereka akan notice itu kita, sehingga misalnya mereka perlu, kok wajah aku gini ya sekarang, itu pasti dia akan larinya ke kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ditutup dengan kalimat tanya kembali. Kan coba Nae dapat ilmu kayak gitu dari Dokter Fiska. Ini yang nggak ikut mentoring pasti nyesal karena ilmunya kayak banyak banget dikasih di sini, sampai ilmu komunikasi juga dikasih. Kan itulah gunanya kita mentoring supaya bisa ngobrol-ngobrol cantik. Ini ada Bu Melita ya. Saya nunggu yang akne Kak, model kulit aku kering di bagian tulang pipi. Gitu, tapi di dahi suka berminyak, sering timbul jerawat. Minta saran. Sementara pakai apa ya sarannya sambil nunggu? Siapa yang bisa bantu aku jawab ya? Kak Titian deh, coba jawab deh. Sambil nunggu. Nih yang lain masih mau tanya nggak? Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, biar kita selesaikan mentoring hari ini setelah pertanyaan ini. Tapi kalau masih ada yang mau diskusi atau mau tanya, silakan raise hand atau silakan tulis di kolom chat biar kita bisa bahas. Yuk, Kak Titian silakan. Oke, Dokvis bantu aku jawab. Titiana mungkin lagi ada kendala di kamera or something, jadi dia black di sana. Sambil nunggu tuh pakai apa sarannya? Soalnya di tulang pipinya kering, tapi di wajah, di jidatnya berminyak, sering jerawatan. Dipastikan dulu jenis kulitnya. Itu kan tadi kita udah ada sesi video bagaimana menentukan jenis kulit. Jenis kulit awal kita itu biasanya kemudian bisa berubah dikarenakan menggunakan skincare atau kita pernah treatment yang tidak sesuai. Kalau untuk kita kembalikan ke jenis kulit normal itu, kalau kering sudah pasti harus kita hidrasi. Kemudian untuk cara penggunaan toner ya cukup di topo-topo saja, jangan terlalu pakai
kapas ya, saya sering lihat itu pakai kapas tuh kayak digini-gini, ini tuh sebenarnya kan ada apa namanya ya, kulit kita yang kita nggak lihat itu ada yang terkelupas apa segala macam. Lalu untuk bagian yang di sini yang berminyak itu dan masih sering ada jerawat, tergantung lagi jerawatnya apa dulu. Kalau misalnya mau bantuan pakai face paper bisa, atau misalnya tentukan dulu salah satu mana yang mau dipilih. Contoh, menggunakan Acne Anava Secret yang brightening lah atau whitening ya. Kemudian berarti kalau ada jerawat kita tinggal totolin di bagian jerawatnya saja. Nah, kemudian kalau untuk berminyak kita pakai face paper. Itu kalau kita memilih yang Anava Secret whitening. Kemudian kalau misalnya saya lebih nyaman pakai yang Acne nih. Nah, sudah pasti kalau Acne itu adalah controllingnya di minyak. Dan dia biasanya akan membuat kulit lebih kering. Oke, di sini akan hilang, yang di dahi akan hilang jerawat dan minyaknya. Namun di area pipi sudah pasti Anda akan merasakan jauh lebih kering dari sebelumnya. Sehingga di area tulang pipi gunakan skin barrier atau cream barrier atau soothing gel atau moisturizer. Oh, ada yang ngechat ya Bu Marini. Oke. Jadi di bagian itunya digunakan moisturizer. Jadi moisturizernya mungkin kalau menggunakan di seluruh wajah boleh, tapi tipis di area atas. Mungkin lebih difokuskan yang di area ini apa namanya. Terus saya juga mumpung kita lagi ngebahas tentang krim. Sebenarnya krim itu ya satu oles itu tuh untuk 5 gini loh, apa namanya? Satu telapak tangan. Jadi areanya segini. Jadi itu tipis saja, nggak mesti yang saya pakai yang day creamnya tuh awet banget sih, karena saya nggak di gitu ya, nggak di apa istilahnya nggak dicongkel gitu ya, tapi kayak cuma di tap doang gini, terus diratain, tap doang diratain, di tap langsung diratain gitu. Begitu juga krim malam, nggak ada ceritanya ketika teman-teman berharap bila perlu nih satu itu tuh saya pakai aja semua biar besok bangun langsung putih gitu. Enggak, yang ada nanti malah jadi jerawat, nanti malah jadi nutup pori-pori, nyumbat pori-pori apa segala macam gitu. Yang penting konsisten kita lakukan sehari 2 kali, atau misalnya kita pas mau keluar aktivitasnya lebih panas-panasan bisa diulangin kayak gitu. Untuk pori-pori membesar ya, kemungkinan gini ya, ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, memang sudah besar dari dulu, tapi belum terlalu diperhatikan, karena kan belum ngerawat wajah nih. Nah, pada saat dia mulai menggunakan skincare, dia jadi, bentar ya ada iklan. Bentar ya, sebentar aja. Oke, sambil nunggu Dok Fis yang lagi diganggu sama baby-babynya, aku coba bacain ya, ini dari Bu Lina Chandra. Kalau kulit sudah pernah rusak karena pengelupasan, apakah Anava bisa memperbaikinya? Terus dari Bu Roza, pakai skincare ini masih keluar jerawat, apa memang skincare Anava ini mengeluarkan jerawat dulu? Karena wajah saya emang kombinasi berminyak. Tadi sebenarnya dari jawaban Dr. Fiska tuh udah terjawab sih Bu ya. Pakainya kayak gimana? Kalau day creamnya kebanyakan juga dia bisa menutup pori-pori, kurang lebih kayak gitu. Silakan lanjut Kak Fis. Oke. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Saya sampai lupa. Sampai mana tadi ya Ripka ya? Sampai pori-pori membesar, bisa aja itu dari sananya mau udah besar. Jadi proses dilatasi pori-pori ya, dilatasi itu pembesaran pori-pori itu tidak terjadi dalam waktu 1 malam, 2 malam, 1 minggu, itu nggak bisa terjadi kayak gitu. Itu tuh merupakan bagian juga dari salah satu aging proses pada kulit wajah. Jadi teksturnya atau pori-pori yang membesar itu karena sudah tidak, coba perhatiin anak-anak kecil, pori-porinya masih ini banget ya, nggak ada pori-pori ya kayaknya mereka. Begitulah aging. Itu artinya kulitnya selama ini itu kurang dihidrasi.
kayak gitu. Dan pada saat dia menggunakan Anavasikrit, menurut saya pribadi, mungkin dia merasa lebih cerah atau mungkin dia lebih sering ngaca, sehingga dia ngerasa kok pori-porinya makin besar ya, padahal sebenarnya pori-porinya mungkin dari sebelum menggunakan Anavasikrit sudah ada, tapi tidak terlalu disadari. Seperti itu sih, karena saya yakin banget bukan karena Anavasikritnya, karena proses untuk dilatasinya pori-pori itu tidak terjadi dalam 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 bulan. Kalau untuk pori-pori ya. Ada pertanyaan lagi? Ada Kafis ini di atas dari Bu Lina Chandra. Kalau kulit sudah pernah rusak karena pengelupasan, apakah Anava bisa memperbaikinya? Biasanya kalau untuk skincare sifatnya adalah maintenance, di mana ketika kita sudah ada pernah atau lagi sampai merasa kulitnya kita rusak, itu perlu ada treatment khusus. Kemudian perlu juga diimbangi dengan vitamin ya, vitamin untuk kulit bisa vitamin E atau bisa kolagen juga. Kemudian perlu ada intervensi estetika biasanya seperti itu. Tapi kita harus nilai dulu seberapa jauh keparahannya dan apa tingkat parahnya. Misalnya, tingkat parahnya adanya di ochronosis, kita perbaiki dulu. Tingkat parahnya dia menjadi kusam, tingkat parahnya dia menjadi kering, kan karena tingkat keparahan kulit itu kan beda-beda ya, jadi cara untuk treatment balikinnya beda-beda. Jadi kalau hanya untuk Anavasikrit saja saya rasa kurang sih, karena dia perlu ada moisturizer lebihnya, perlu ada krim bariernya juga, dan ada intervensi, serta harus dari dalam juga kita bantu. Dari misalnya pola makan, kemudian vitaminnya, apa segala macam. Kurang lebih seperti itu, Ripka. Oke, Kafis, ini ada lagi yang menurut saya agak sulit. Iya. Ada keluhan katanya muncul kayak biang keringat di wajahnya. Gimana tuh, Dok? Apakah harus ganti ke yang akne karena dia jenis kulitnya sensitif? Biang keringat itu gimana ya maksudnya? Beruntusan kah? Itu mungkin Bu Marini kita panggil aja kali ya, Bu Marini Ya, mungkin bisa jelasin. Bu Marini, habis ini juga mungkin saya mau ngobrol sama Bu Roza karena Bu Roza menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi biar kita bisa ngobrol ya. Boleh. Bu Marini bisa di open? Halo Bu Marini. Apakah ada di sini Ibu Marininya? Atau Bu Roza duluan deh. Boleh, Siapa boleh. yang udah? Yang mana nih? Bu Marini, selamat malam. Iya, malam. Iya, ini yang dibilang biang keringat tuh apakah seperti purging atau gimana, bisa dijelasin biang keringatnya? Iya, biang keringatnya kayak muncul di ininya katanya, di jidat gitu. Bintil-bintil berarti ya? Iya, Kayak bintil-bintil putih. gatal. Iya, kayak gatal. Kayak gatal, Bu. Kayak komedo nggak? Bukan, di sini, Dok, di jidatnya muncul. Dia kayak apa? Ini dia. Customernya Ibu ya? Customernya Ibu atau Ibu? Customer dengan saya sih juga, Dok, gatal. Gatal ya? Iya. Kalau bisa Dari pakai kayak apa? Kayak ini gatalnya. bisa dilihat nggak? Coba dilihatin ininya Bu, produknya. Ya? Ibu aktivitasnya di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar dan di dalam ruangan, Dok. Bisa dilihatin dari produknya ada perubahan warna apa segala macam nggak? Aman? Maksudnya? Produk yang Ibu pakai, yang Ibu bilang gatal, coba dibuka. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini, Dok. Ada perubahan warna? Sebenarnya nggak ada perubahan warna ya itu. Nggak ada, itu bagus, Dok. Tapi gatal. Ya, Dok, soalnya kulit saya sensitif, Dok. Baru kali ini pakai skincare. Kalau misalnya kulit sensitif, itu biasanya kecil sih kemungkinannya Bu untuk dia merasa gatal atau iritasi, karena kan di day cream itu ada allantoinnya. Di mana allantoin itu fungsinya itu seperti calming ya, jadi untuk menenangkan. Ya, jadi
Jadi Mm-mm. cara saya pakai dok, enggak Mm-mm. ini, enggak terlalu, ya kayak dokter tadi bilang tipis-tipis aja. Pas saya coba tipis-tipis, alhamdulillah enggak seperti waktu Mm-mm. awal-awal saya pakai. Mm-mm. Tipis aja. Jadi satu ujung jari ini Bu segini itu untuk satu telapak tangan. Kalau terlalu banyak itu bisa kemungkinan jadinya gatel kayak gitu, bisa iya, ada dok. kemungkinan ya. Iya. Nanti boleh dibantu di scrub. Oh iya dok. Di scrub ya Bu ya, soft peeling namanya. Scrub itu bisa di rumah. Kalau misalnya mau peeling di klinik lebih bagus. Jadi dia kan mungkin usia berapa sekarang Ibu? 39 dok. Jadi dari usia 39 kan kita mungkin belum pernah pakai skincare sebelumnya, kemudian kan ada sel kulit mati yang menumpuk, kemudian pori-porinya mungkin ada yang tersumbat, ada misalnya polusi kan kita biasanya sulit untuk bersihin sampai ke dalam pori-pori kan kita agak sulit ya Bu ya. Jadi kadang paling kita cuma cuci muka aja. Nah kan kita kayak misalnya mandi setiap hari, tapi ketika kita luluran kan tetap hitam tuh ibaratnya. Nah, begitu juga untuk di wajah, apalagi dengan jangka waktu yang sudah cukup lama, kemudian kita belum pernah scrub, karena kan kita regenerasi kulit itu normalnya 28 hari, Bu. Jadi bisa dibantu mungkin scrub sekarang rutin 28 hari sekali. Ya, sebulan sekali aja, beli aja yang scrub. Banyak kok scrub-scrub. Beberapa merek yang aman itu bisa dipakai, jadi di scrub. Halus, dimaskerin kayak gitu. Jadi biar nggak numpuk juga nanti sel kulit matinya. Apalagi sekarang kita tambah dengan skincare. Karena kalau sebagus apapun skincare, kalau pori-porinya masih tersumbat atau misal masih ada tumpukan sel kulit mati yang kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, jadinya bisa menimbulkan seperti itu Bu. Bisa gatal, kemudian bisa jadinya beruntusan, bisa jadinya jerawat. Nggih Bu, nggih, dicoba dulu nggih. Iya, terima kasih dok. Sama-sama. Oke, itu ada tambahan dari Bu Anaida di kolom chat, mungkin Bu Marini bisa baca ya pengalamannya Bu Anaida. Oke, ini tadi Bu Roza saya sudah lihat dia udah open kamera, Bu Rozanya, karena ini ceritanya dari Bu Roza sendiri, mungkin Bu Roza bisa ceritain langsung ya. Silakan yuk Bu Roza yuk. Apa yang terjadi dengan kulitnya Bu Roza? Malam Mbak Ripka. Malam Ibu Roza. Malam Ibu. Ya, saya sudah sejak awal launching saya sudah pakai, tapi terkadang ada jerawat muncul. Makanya itu jerawat itu mengeluarkan jerawat kosmetik ini atau gimana? Mungkin ya benar dokter bilang. Pemakaiannya yang nggak terlalu banyak ya dok ya. Terus kayak beruntus tuh masih ada sedikit. Itu apa bisa hilang ya dok? Bisa Ibu, boleh dideketin sedikit, biar kelihatan. Saya coba terawang dari sini. Jadi gini Bu, kalau misalnya kita perlu punya, mungkin nanti Ripka bisa diusulin itu untuk scrubnya, karena memang penting sih kita membantu untuk exfoliating atau membantu untuk mengangkat sel kulit mati. Karena kan 28 hari itu ada proses regenerasi kulit, ada sel kulit mati. Kita bayangkan itu dalam 28 hari 3 bulan aja sel kulit matinya numpuk apa segala macam, kan pasti dah ada beruntusan, ada apa segala macam. Belum lagi komedo. Nah, komedo itu biasanya kalau saya sih nggak terlalu suka dipencet-pencet. Biasanya sih saya sukanya di scrub, Bu. Jadi kalau dulu waktu saya masih SMP lah ya, saya masih belum tahu yang produk-produk kayak gini, saya scrub. Habis saya scrub, saya kasih ini tuh putih telur dulu. Putihnya aja. Kayak gitu. Jadi dia ngangkat ini juga, komedo dan sel kulit mati. Zaman dulu cuman kan bau apalah segala macam kan kita repot. Nah, sekarang sudah banyak ada produk-produk yang bagus, yang aman, asalkan penggunaannya jangan nanti gini, aduh komedo saya mau lo hilang, besok dipakai lagi. Itu nanti malah membuat wajah kita lebih
mudah iritasi, lebih sensitif, gunakan seperlunya, sebulan sekali sudah cukup. Gitu. Karena memang saya enggak pernah setelah pemakaian Anafa ini enggak pernah pakai peeling apa itu, enggak ada scrub itu, enggak ada, Dok. Ditambahin Bu, kalau bisa sebulan sekali kalau enggak sempat ke klinik atau enggak sempat ke beauty care gitu, boleh di rumah. Terus masker yang simple aja, kalau mau yang alami boleh. Sebenarnya kan perawatan kulit ini itu sudah ada dan sudah dilakukan dari zaman dulu nenek moyang kita. Tapi untuk bahan-bahannya itu kan masih menggunakan yang tradisional. Nah, di zaman kita yang sekarang, yang sudah modern ini, agak sedikit kesulitan jika kita harus bawa timun kemana-mana. Agak kesulitan untuk mencampurkan putih telur dengan apa, kan ribet ya Bu ya. Jadi adalah kita kombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu sih Bu sebenarnya konsepnya. Jadi ya nggak ada salahnya kita peeling atau misalnya scrub dengan bahan-bahan yang sudah aman gitu. Bukan karena kita mau gaya-gayaan, cuman kan apa yang sudah Tuhan kasih kita harus rawat dengan baik gitu Ibu. Iya Dok. Oke. Ada lagi Ripka? Belum di-unmute itu. Oh iya. Oke, ada 2 lagi. Habis itu nanti kita udah selesai kayaknya, udah semua pertanyaan dijawab. Mudah-mudahan di mentoring 2 nanti lebih rame. Ini kalau dari Pak Gede Suparernya sih pertanyaannya, saya pakai susu pembersih Viva lebih dahulu, boleh nggak tuh? Jawabannya pasti boleh ya. Terus jawabannya pasti boleh. Iya, karena susu pembersih kan memang untuk bantu lebih bersihin lagi gitu kan. Terus untuk karena minyak sama air kan nggak bisa nyatu, perlu adanya jembatan lah, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang wajahnya sudah berminyak, usahakan menggunakan susu pembersihnya yang untuk kulit berminyak atau menggunakan micellar water yang water base. Ya, oke. Terakhir nih Dok, kalau mau filling bagusnya pakai produk apa karena belum ada di Anafa? Bebas sih sebenarnya kalau untuk produk semuanya, yang penting gosoknya tuh nggak usah yang sampai gitu, malah yang ada nanti luka. Jadi secukupnya aja sih kalau scrub itu khusus. Wajar, jerawat itu wajar, apalagi di bagian sini ya nih. Nah, biasanya kalau untuk yang di daerah-daerah rambut-rambut ini, kadang kan kita cuci muka aja tapi nggak langsung mandi. Tips and triknya adalah ketika kita cuci muka aja nggak keramas atau nggak langsung mandi, di bagian sini digosok pakai handuk, di bagian ujung-ujung ini. Karena pada saat kita cuci muka, biasanya terakhir tangannya ke sini kan. Kalau bisa di tengah terakhir selesainya, setengah. Jadi ini pasti bakalan hilang bakterinya. Tapi kalau pada saat kita gini, terakhirnya di sini, karena kebiasaan kan, enak aja gini gitu kan. Harusnya sih ke tengah gitu. Jadi pas kita bilas air, dia luruh, di sini ya cuma lembab-lembabnya aja. Kalau pas kita gini, ada bakteri, ada lembab, ada bekas sabun, jadinya makin jerawat. Gitu. Wah, ini saya secara pribadi saya langsung pegang-pegang dan ada jerawat satu. Ada ya. Habis ini saya harus langsung gosok pakai handuk ke arah depan, ini tidak boleh ke belakang lagi. Karena begitu dipraktekkan, iya juga ya, ini ngapa ada satu jerawat di sini gitu ya. Ilmu baru buat saya dan tim Anafa semua. Wow, ini Mulia di samping saya, dia begini-begini juga. Masa bersalah nih selama ini. Tuh, sebenarnya ikut mentoring kayak gini seru banget deh, ilmunya banyak banget. Saya secara pribadi aja nambah ilmu, apalagi peserta challenge-nya gitu kan. Oke, jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, dan emang udah nggak ada pertanyaan, kita udah tuntasin semua pertanyaan di mentoring hari ini. Mentoring pertamanya Beautypreneur 30 Day Challenge with Anafa Secret. Nanti akan ada lagi mentoring di tanggal 5 Februari, dan 5 Februari itu jatuhnya di hari Sabtu ya. Jadi kita akan mulai mentoring jam 1 siang di Bali, berarti jam 12 siang di Jakarta dan sekitarnya, dan jam 2 siang di daerah timur Indonesia gitu. Jadinya Sabtu 5 Februari 2022 kita akan mentoring kedua. Kalau bisa semua Anafas lover tuh sudah ngumpulin pertanyaannya biar kita
jawabnya itu enak gitu, jadi diskusinya bisa lebih mantep lagi gitu. Nanti kita jam 1 siang di Bali, jam 12 siang di Jakarta, WIB ya di bagian barat, dan jam 2 siang di bagian timur. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akan tutup mentoring hari ini. Terima kasih sudah join. Semoga ilmunya makin banyak ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. And I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to enter like a